Pertama-tama saat user masuk ke aplikasi Febrino Store ini, mereka harus mendaftar atau masuk dengan akun yang sudah mereka punya. Cara mendaftarnya mengklik tombol daftar di sini, kemudian mengisi namanya, terus username dan password. Di sini ada tombol untuk yang bisa diklik. Ketika diklik maka dia akan memunculkan passwordnya. Ketika diklik lagi maka dia passwordnya menjadi bulat-bulat. Setelah itu, setelah kita mengisi ini, kita mendaftar. Dan setelah kita mendaftar maka pendaftaran itu berhasil dan klik masuk. Nah, setelah itu kita masuk dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Di sini contohnya febrino@gmail.com dan password seperti ini. Apabila ini diklik maka ntar akan muncul passwordnya. Oke, setelah itu kita tekan tombol masuk dan kita masuk ke halaman beranda. Setelah itu bisa masuk juga menggunakan Google. Jadi nanti setelah mengklik icon Google ini, maka akan menampilkan akun mana yang bisa untuk dipilih untuk masuk ke dalam aplikasi Febrino Store. Diklik maka akan dia masuk. Setelah dia memilih maka dia akan langsung masuk ke halaman home. Cara masuk yang ketiga menggunakan nomor telepon. Di sini user harus mengklik tombol telepon ini. Setelah diklik maka user akan diminta untuk memasukkan nomornya. Setelah itu klik kirim. Kemudian nanti setelah dikirim, user akan menerima pesan dari aplikasi Febrino Store ini dengan isi pesan kode alias OTP. Setelah itu user mengisikan OTP yang dikirimkan. Setelah itu klik kirim dan user diminta untuk mendaftarkan akunnya. Sama seperti tadi, mendaftar. Setelah itu lanjutkan dan user sudah dapat untuk masuk ke dalam halaman home. Pada halaman home kita akan membahas yang top navbar dulu, top navigation bar ya. Di sini ada source-nya, kita tinggal klik. Dan di sini setelah kita klik maka akan memunculkan recent search alias search yang baru kita lakukan sebelumnya. Contohnya di sini kita meng-search sepatu olahraga, laptop, baju pria, dan sembako. Itu hanya sebagai contoh. Dan jika user tidak jadi maka dia tinggal mengklik tombol back saja. Oke, dan apabila dia mengklik salah satu recent search-nya, maka dia akan diarahkan untuk ke halaman bagian-bagian produknya. Di sini kita bisa menggunakan filter, yaitu filter kategori dari produk tersebut. Kemudian kita bisa memilih provinsi mana toko tersebut berada dan kota mana toko itu berada. Setelah itu kita tinggal klik terapkan, maka produk yang akan ditampilkan berubah sesuai dengan yang kita filter. Di sini di atas ini ada kategori-kategori yang seperti beli, servis, barter, info lowongan, dan sewa yang bisa kita geser ke kiri. Jadi kita bisa slide ke kiri ini nantinya pas di aplikasi Androidnya. Kemudian yang kedua ada notifikasi. Pada notifikasi akan ditampilkan notifikasi yang bisa user dapat. Contohnya misalkan user memfollow sebuah akun di MyInsta. Maka jika akun itu mengupload gambar di MyInsta, maka user akan menerima, misalkan dia sedang melakukan transaksi produk atau membeli produk. Maka ketika produk yang dikirim atau dikemas atau pesanannya sudah selesai, maka akan masuk ke dalam notifikasi ini. Dan di sini ada fitur chatting. Nah, di sini ada 3 tab. Yang pertama itu adalah personal, grup, dan toko. Untuk personal ini adalah chat yang dilakukan antara user dengan user. Di sini user bisa menambahkan chat dengan temannya seperti ini ditambah. Ketika user menambahkan, maka diminta untuk memasukkan username dari temannya tersebut. Setelah itu tinggal mengisikan dan klik tambah. Apabila kita membatalkan, kita akan dikembalikan lagi ke halaman ini. Dan ketika kita sudah mengisikan lalu kita klik tambah, maka kita langsung diarahkan ke dalam room chatnya. Nanti room chatnya akan kosong dulu, tidak ada pesan. Oke, kemudian di sini user juga dapat menghapus dengan cara men-slide seperti ini. Dan juga di sini user dapat melihat chattingnya dengan user lainnya. Nah, di sini contohnya sudah ada chatting. Di sini chattingnya ada waktu kapan dia chatting juga, terus nama lawan bicaranya ya. Kayak di sini juga dapat mengirim emoticon.
seperti ini. Tinggal klik emoticon, nanti tinggal emoticon yang mau dikirimkan dan tinggal klik kirim. Oke. Selanjutnya ada grup. Nah, di grup ini user juga dapat membuat grup baru dengan cara mengklik tombol tambah ini. Nanti setelah diklik tombol tambah, maka user akan diminta untuk mengisi form tentang grupnya. Oke, di sini kita masuk ke detail grup, detail chat grup. Oke, contoh di sini ada Akbar. Kemudian user juga dapat mengklik ini untuk melihat anggotanya atau keluar dari grup tersebut. Contohnya kita melihat anggotanya dulu. Nah, di sini di dalam anggota grup ini ada salah satu adminnya. Nah, ini untuk user biasa alias yang bukan admin. Di sini user hanya dapat melihat anggota-anggota dari grup tersebut dan juga dapat keluar dari grup tersebut. Apabila dia keluar, dia tinggal mengklik keluar, kemudian akan muncul konfirmasi apakah kamu yakin ingin keluar dari grup. Ketika kita klik keluar, maka kita akan keluar dari grup. Dan ketika klik batal, maka kita tidak jadi keluar dari grup. Oke, kita klik contoh keluar. Oke, jadi ya kita akan diarahkan lagi ke halaman grup, ke tab grup ini. Oke, kemudian selanjutnya ada toko. Nah, pada toko ini merupakan toko yang dia punya bersama user lainnya. Kemudian di sini ada chart atau keranjang. Ketika kita klik, maka akan muncul barang-barang yang ingin dia beli. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada nama tokonya, terus letak tokonya, kemudian gambar barang, judul barang, harga, dan kita bisa menambahkan kuantitas atau jumlah barang yang ingin kita beli. Setelah itu di bawah juga ada total pembayarannya, dan ketika kita ingin membeli kita hanya tinggal mengklik proses. Nah, di sini kita juga dapat mengubah alamat yang ada di akun kita, alamat pengiriman kita, ubah alamat. Nah, di sini kita dapat merubah nama penerima, alamat pengiriman, provinsi, kota, dan kode pos. Dan tentunya setelah kita mengubah, kita klik button checklist ini. Setelah itu kita memilih kurir untuk pemesanan kita. Di sini ada 3 kurir yaitu JNE, Tiki, dan Pos Indonesia. Kita tinggal memilih salah satunya. Nah, maka nanti di sini akan ditulis JNE. Dan setelah itu kita tinggal klik bayar. Nah, setelah kita klik bayar, maka kita diarahkan untuk mengunggah bukti pembayaran. Di sini ada nomor rekening tujuan atau nomor rekening toko dan jumlah tagihan yang harus kita bayar. Terus di sini kita harus mengunggah bukti dari bukti dari transfer kita dan kita kirim ke penjual. Dan setelah itu kita akan diarahkan ke room chat dengan penjual tersebut. Kemudian di sini kita akan membahas fitur-fitur dari home ini atau tampilan dari home. Di atas ini ada banner yang nantinya akan berganti-ganti atau bisa digeser ke samping. Kemudian ke bawahnya lagi ada kategori. Di kategori ini kita bisa memilih kategori-kategori yang ada di Febrinosor ini. Nah, kita bisa men-slide-nya ke kiri untuk melihat kategori yang lebih lanjut. Ketika kita klik kategori, maka kita akan diarahkan ke kategori tersebut. Contoh di sini kita mengklik pakaian pria, maka kita akan diarahkan ke kategori pakaian pria. Dan ke bawahnya lagi ada populer produk. Kemudian kita lanjut ke tab komunitas. Nah, di sini di tab komunitas kita akan ditampilkan komunitas-komunitas yang ada. Dan kemudian kita bisa mencari komunitasnya. Ketika kita ingin mencari, kita tinggal klik mencari ini dan kita akan ditampilkan recent search yang udah pernah kita cari. Contohnya kita udah nge-search UNP Market atau Bukit Tinggi Now, Muhammadiyah, komunitas Gojek. Dan setelah itu kita pilih salah satu. Contoh kita akan memilih UNP Market. Nah, di sini akan ditampilkan penelusuran tentang UNP Market. Oke, kemudian di sini ada letak komunitas itu berada dan jumlah anggota di komunitas tersebut. Di sini juga kita bisa melihat apakah kita sudah bergabung atau kita belum bergabung. Nah, kemudian di sini kita juga bisa memfilter. Kita bisa memfilter komunitas-komunitas berdasarkan provinsi dan kotanya. Contoh di sini kita memfilter provinsi Sumatera Barat dengan kota Bukit Tinggi dan kita klik terapkan, maka akan muncul list-list dari komunitas yang ada di kota tersebut, di kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian apabila kita ingin bergabung, kita tinggal klik bergabung dan kemudian di sini kita akan diarahkan ke halaman komunitasnya. Di sini ada berita-berita yang ada di komunitas tersebut dan ada juga anggota dari komunitas tersebut. Nah, jadi anggota ini akan berisi tentang toko-toko ya. Contohnya di sini ada Febrinosor dengan toko dengan
letak toko Jakarta Pusat misalkan, dan dengan jumlah 239 produk. Dan apabila kita ingin bergabung dengan komunitas tersebut, kita tinggal klik aja gabung. Setelah kita klik, maka kita akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di komunitas tersebut. Contoh di sini, apa tujuan Anda masuk komunitas ini? Kita tinggal mengetikkan jawaban kita di sini, terus juga jawaban kita di sini juga. Dan setelah itu kita tinggal klik kirim. Setelah itu selesai. Kita hanya tinggal menunggu konfirmasi dari admin. Kita klik selesai. Nah, maka tampilan akan berubah seperti ini, menjadi tunggu konfirmasi. Kemudian bagaimana jika dia sudah bergabung di grup tersebut alias sudah dikonfirmasi oleh si admin. Nah, apabila dia sudah bergabung dengan komunitas tersebut, maka di sini tampilannya akan seperti ini. Yang pertama di sini ada foto dari komunitas tersebut atau foto profil dari komunitas tersebut. Di sini juga ada letak komunitas dan jumlah anggotanya dan keterangan kapan kita bergabung kepada komunitas tersebut. Di sini kita juga bisa memilih berita dan anggota dari komunitas tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga bisa keluar dari komunitas tersebut. Kita hanya perlu mengklik icon keluar ini. Nah, kemudian akan muncul konfirmasi apakah kamu yakin ingin keluar dari komunitas. Kalau kita klik keluar, maka kita akan keluar dari komunitas tersebut. Keluar. Kemudian di sini kita lanjut ke Febrino Product. Di Febrino Product kita juga bisa mencari barang-barang yang ada di Febrino Product dengan hanya mengklik tombol search ini. Kemudian kita juga bisa memfilter Febrino Product berdasarkan kategorinya. Kemudian kita klik terapkan. Selanjutnya kita masuk ke My Insta. Di My Insta ini muncul semua Insta dari user-user lain ya. Kalau misalkan si user ini pengen buat My Insta, dia tinggal klik aja tombol plus. Terus dia tinggal posting foto dan deskripsi dari My Insta yang akan diupload. Kemudian tinggal klik kirim postingan. Kemudian postingannya akan ditampilkan di halaman My Insta alias di publik. Dan di sini user juga dapat melihat profil orang lain dengan cara mengklik nama atau foto dari orang tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian user di sini ada namanya dan username-nya. Di sini user bisa mengikuti orang tersebut dan bisa menghubungi orang tersebut. Kalau misalkan user memencet tombol hubungi, maka akan diarahkan ke ruang chatnya. Di sini bisa bisa me-like postingan dan juga bisa komentar dan bisa melihat komentar. Nah, di sini melihat komentar. Apabila user ingin menambahkan, user hanya perlu menambahkannya di sini dan mengklik kirim, maka komentar akan ditambahkan. Lanjut ke profil. Ini merupakan profil dari pembeli. Jadi di sini ada dua akun. Yang pertama akun pembeli dan akun pelapak. Di sini di akun pembeli ini akan ditampilkan foto dari user tersebut, nama, nomor telepon, dan Gmail. Dan ini hanya user tersebut saja yang bisa melihat. Dan di sini juga ada pengaturan profil. Jadi user bisa mengatur profilnya terkait dengan kelengkapan data diri seperti data pribadi, alamat pengiriman yang dibutuhkan untuk membeli produk, dan juga ada ubah password. Nah, jadi di sini kita akan lihat tampilannya. Pertama, data pribadi. Di sini user dapat mengubah dari data pribadinya seperti nama, username-nya, nomor handphone, email, dan tanggal lahir, serta jenis kelaminnya. Kalau sudah, tinggal mengklik checklist. Setelah itu, user juga dapat mengedit atau mengatur alamat pengirimannya. Seperti Febrino, nama penerimanya seperti tadi. Nama penerima, alamat pengiriman, provinsi, kota, dan kode pos. Setelah itu tinggal klik checklist. Dan user juga bisa mengubah password akunnya. Jadi user harus mengisikan kata sandi lamanya dan kata sandi yang ingin dia ganti, yang baru. Kemudian tinggal klik checklist. Lanjut ke histori transaksi. Kita bisa mengklik dari icon atau ilustrasi ini atau dari sini. Lihat semua. Nah, di sini ada 4 kategori histori transaksi. Yang pertama menunggu pembayaran, dikemas, dikirim, dan selesai. Kita akan melihat satu persatu. Mulai dari menunggu pembayaran. Nah, jadi di sini akan ditampilkan nama tokonya, nomor pemesanannya, tanggal pemesanan,
terus foto produk, judul produk, keterangan pemesanan, sama jumlah produk. Dan di bawah ini apabila user membeli dari lebih dari satu produk akan ada keterangan tambah 5 plus 5 produk. Kemudian di sini ada total harganya. Oke, kita akan klik. Dan di sini kita menuju ke detail history transaksi. Di sini ada status pemesanan, menunggu pembayaran, ada juga nomor pemesanan, nama toko, dan kemudian produk-produk yang dibeli. Nah, di sini kita juga bisa mengklik beli lagi. Kemudian di sini ditampilkan juga total harga produk 2.500.000, ongkos pengiriman berapa, totalnya berapa, dan waktu pemesanannya. Nah, kemudian di sini ada dua button. Kita bisa menghubungi penjual dari toko tersebut. Oke. Kita kembali lagi dan kita juga bisa untuk membayarnya. Apabila tadi kita belum bayar, kita tinggal klik bayar. Maka kita akan mengisi bukti pembayarannya. Terus tinggal kita kirim ke penjualnya. Kemudian kedua adalah history transaksi dikemas. Dikemas ini apabila pesanan kita sudah masuk ke penjual dan penjual sedang memproses pesanan kita alias sedang di packing. Kita tinggal klik, di sini keterangannya dikemas. Dan di sini hanya ada button hubungi penjual. Hubungi penjual akan diarahkan ke halaman room chat penjual dengan pembeli. Kemudian lanjut ke halaman dikirim. Nah, dikirim ini jika kita klik di sini dia status pemesanannya dikirim, dan di sini kita bisa menghubungi penjual, dan di sini kita juga bisa menyatakan produknya telah kita terima dengan cara mengklik button selesai ini. Kita klik, maka akan muncul konfirmasi apakah produk sudah Anda terima. Apabila sudah, kita tinggal hanya mengklik sudah. Nah, kemudian pesanan akan otomatis diarahkan ke history transaksi selesai. Nah, di sini di selesai ini kita tinggal bisa klik, dan kita juga bisa tulis review dari produk tersebut. Kita klik. Nah, dan di sini akan muncul mau berapa bintang yang kita kasih dan kita tulis review produknya. Kemudian kita kirim dan akan diarahkan ke halaman ulasan pembeli. Kemudian lanjut ke penawaran barter. Kita klik ini. Nah, di sini akan muncul penawaran barter yang user lakukan kepada toko. Apakah penawaran tersebut diterima atau ditolak. Jadi di sini kita bisa melihat keterangannya ditolak atau diterima. Contoh ini ditolak. Nah, di sini jadi akan ditampilkan seperti ini. Judul barang, deskripsi barang, terus juga ada nama toko dan kita bisa mengunjungi tokonya. Dan ini hasil penawarannya ditolak. Dan di sini user juga dapat membatalkan penawarannya atau mengedit penawarannya. Nah, di sini user bisa membatalkan penawaran. Apakah kamu yakin membatalkan penawaran? Apabila yakin, tinggal klik yakin. Oke. Dan akan diarahkan kembali ke sini. Terus juga user bisa mengubah produk penawaran, edit produk. Nah, di sini ada data produk yang berupa gambar yang sudah kita isi tadi sebelumnya. Terus juga kita tinggal bisa mengubahnya di sini. Setelah kita ubah, kita klik simpan perubahan. Oke, kita lanjut ke daftar favorit. Di daftar favorit ini kita bisa memfavoritkan jual beli produk, barter, jasa, sewa, dan info lowongan. Jadi di sini ada sejenis filter atau kategorinya. Ini adalah kategori dari jual beli produk. Dan ketika kita klik barter, maka di sini adalah daftar favorit produk-produk barter. Ada judul, nama toko, dan lihat produk. Terus juga ada jasa. Nah, jasa seperti ini tampilannya. Ada judul dan deskripsi. Dan kalau kita ingin mengklik detailnya, kita tinggal mengklik ini. Terus sewa dan info lowongan. Sama seperti ini. Jadi jasa, sewa, info lowongan tampilannya akan seperti ini, alias full satu ini. Tujuannya agar membuat user nyaman melihatnya. Karena kalau misalkan dibuat ke dalam dua kolom, maka user akan kesusahan untuk melihat dari gambar dari lowongan-lowongan itu atau sewa atau jasa itu. Kemudian di sini kita bisa mengklik My Insta Profile. Nah, jadi di My Insta Profile ini cuma berisi postingan-postingan kita. Beda sama di My Insta yang di
fitur sebelumnya. Nah, di sini user bisa mengedit postingannya dengan cara mengklik titik 3 ini dan kita tinggal pilih mau edit atau hapus postingan. Ketika kita klik hapus, maka kita diminta untuk konfirmasi apakah kamu yakin ingin menghapus postingan ini. Tinggal klik yakin. Dan kemudian postingan tersebut akan dihapus dan juga kita bisa mengedit postingannya dengan cara klik edit. Ya, kita bisa mengubah gambar dan juga mengubah deskripsi dari posan dari postingan kita. Kemudian kita klik simpan perubahan. Setelah itu di bawahnya ada poin. Di poin ini kita bisa memilih ingin melihat transaksi penukaran poin atau mau menukar poin. Contoh di sini kita akan melihat tukar poinnya dulu. Nah, ketika kita klik maka kita akan diarahkan ke toko-toko yang sudah pernah kita beli. Jadi kan ketika kita sudah membeli produk dari toko tersebut maka kita akan mendapatkan poin. Nah, kemudian keterangan poin itu akan masuk ke sini, ke dalam tampilan ini. Contoh di Febrino Store, si user sudah membeli di Febrino Store sebanyak 9 produk dan mendapatkan dan total poinnya tuh 500. Tinggal klik. Dan di sini kita bisa melihat produk-produk poin dari si toko tersebut. Nah, kita tinggal bisa melihat di sini ada keterangan jumlah poin kita berapa. Di sini contoh 500 poin. Ini ada nama tokonya, ada profil tokonya. Dan kalau misalnya kita mau menukar, kita tinggal klik tukar poin. Kemudian kita langsung diarahkan untuk ke proses pembayaran atau proses penukaran. Nanti ini akan diubah menjadi proses penukaran. Di sini ada alamat pengiriman barang yang bisa kita ubah. Dan juga kita bisa menuliskan deskripsi dari penukarannya. Terus juga kita bisa memilih kurirnya untuk dikirim dengan menggunakan apa. Contoh di sini JNE. Dan di sini ada rincian penukaran. Poin Anda sekarang 10.000. Misalkan poin kita 10.000 dan poin yang ditukar 3.000. Jadi akan dikurangi 3.000 poin dan sisa poin kita 7.000. Setelah itu kita klik tukar. Maka akan dimasukkan ke histori transaksi poin bagian diproses. Dan kemudian kita lanjut ke histori transaksi penukaran ya. Transaksi penukaran. Lihat histori transaksi penukaran poin yang telah Anda lakukan. Kita klik. Dan di sini ada 3. Yang pertama diproses, dikirim, dan selesai. Di proses ini apabila toko sedang mempacking dari produk poin tersebut. Kita bisa melihat detailnya seperti ini, keterangannya diproses, nomor pemesanannya, gambarnya, jumlah poinnya, deskripsi produknya, kemudian ada rinciannya, total dan ada button untuk hubungi penjualnya. Kemudian kita langsung aja kembali untuk melihat di tab dikirim. Nah, dikirim ini kita juga bisa melihat detailnya. Di sini kita bisa melihat detailnya sedang dikirim dengan menggunakan kurir apa, terus nomor resinya berapa, terus juga total poin yang digunakan dan waktu pemesanan. Dan apabila kita sudah menerima produk tersebut, kita harus mengkonfirmasi dengan cara mengklik button sudah terima ini. Dan kemudian selesai ini ketika apabila produk sudah kita terima, kita klik dan di sini cuma ada keterangan rinciannya saja, tidak ada button apapun. Nah, cara untuk memasukkan produk ke daftar favorit hanya tinggal mengklik icon love ini. Dan di sini kita bisa melihat detail dari produk. Di sini ada gambarnya, gambar produk. Bisa kita slide ke kiri nanti. Dan juga ada judul, ada harga, deskripsi dan tokonya. Terus juga ada ulasan pembelinya. Nah, di sini kita bisa melihat semua ulasan pembeli, ya seperti ini. Terus juga kita bisa melihat tokonya, kita bisa mengunjungi toko tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada foto toko Febrino Store, ada foto toko, nama toko, tempat toko, jumlah produk di toko tersebut, dan di sini ada keterangan jumlah poinmu. Apabila user belum pernah membeli di toko tersebut, maka poinnya adalah 0. Nah, di sini juga user bisa melihat produk-produk dari toko tersebut. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada keterangan toko ya, ada deskripsi toko ini di sini. Nah, dan di sini apabila user mengklik jumlah poin,
maka akan diarahkan ke produk-produk poin. Seperti ini akan ada muncul produk-produk poin dari toko tersebut, dan di sini juga ada nama toko dan jumlah poin kita. Dan apabila kita tinggal dan kita bisa menukar poinnya sama seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, kemudian cara untuk mengajukan penawaran barter oleh si user adalah dengan cara mengklik produk barter tersebut, dan di sini ada detail produknya, ada gambar, judul, deskripsi, nama toko, dan di sini ada button untuk hubungi toko tersebut dan mengajukan penawaran. Nah, jadi apabila user tertarik untuk mengajukan penawaran kepada toko tersebut, nah maka di sini tinggal mengklik aja ajukan penawaran, dan di sini ada gambar dan di sini user diminta untuk memasukkan gambar produk yang akan ditawarkan, terus juga judul produk dan deskripsi dari produk tersebut. Kemudian kirim penawaran. Setelah itu user akan diarahkan ke status dari penawaran tersebut, apakah ditolak, apakah sedang menunggu konfirmasi, atau apakah diterima. Contohnya seperti itu. Jadi yang seperti waktu itu diibaratkan ini sebagai cowoknya ya. Jadi cowok ini istilahnya menembak, dan di sini cowok bisa melihat jawaban dari si ceweknya itu, apakah diterima oleh si cewek atau ditolak, atau masih menunggu jawaban dari si cewek. Dan kemudian yang terakhir, apabila user ingin membuka toko, maka tinggal klik tab pelapak, dan di sini user bisa membuat tokonya. Nah, di sini akan didemokan di video selanjutnya.